Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang rukun iman. Baik, Bu. Nah, apakah di sini ada yang tahu tentang pengertian rukun iman? Belum, Bu. Jadi rukun iman adalah mempercayai dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, sekarang rukun iman itu ada berapa anak-anak? Ada 6. Nah, rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Yang pertama yaitu iman pada Allah. Iman pada Allah adalah rukun iman yang pertama. Beriman berarti percaya bahwa Allah itu ada. Percaya bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Percaya bahwa Allah maha mengetahui, maha melihat, dan maha segalanya. Nah, ada beberapa cara beriman kepada Allah. Yang pertama, meyakini bahwa Allah yang menciptakan kita, menguasai dan mengatur alam semesta. 2. Mengimani nama dan sifat Allah, yaitu Asmaul Husna. Yang ketiga, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu iman pada malaikat. Nah, dalam Islam malaikat yang wajib diimani itu ada 10, yaitu malaikat Jibril mempunyai tugas menyampaikan wahyu, malaikat Mikail mempunyai tugas memberikan rizki, malaikat Israel mempunyai tugas mencabut nyawa, malaikat Israfil mempunyai tugas meniup trompet sangkakala pada hari kiamat, malaikat Raqib mempunyai tugas mencatat amal baik, malaikat Atid mempunyai tugas mencatat amal buruk, malaikat Mukar mempunyai tugas menanyai manusia di dalam kubur, malaikat Nakir juga mempunyai tugas yang sama dengan malaikat Mukar, yaitu menanyai manusia di dalam kubur. Malaikat Ridwan mempunyai tugas menjaga pintu surga, dan yang terakhir malaikat Malik mempunyai tugas menjaga pintu neraka. Nah, yang ketiga yaitu iman pada kitab Allah. Nah, Allah menurunkan kitab-kitab kepada Nabi dan Rasul sebagai penunjuk untuk manusia yang ada di dunia. Kitab yang diturunkan Allah ada 4. Yang pertama yaitu Taurat, diturunkan pada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga yaitu Injil, diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat yaitu Al-Quran, yang merupakan kitab agama Islam, itu diturunkan oleh Nabi Muhammad. Nah, di sini ada cara beriman pada kitab Allah. Yang pertama yaitu mempercayai adanya 4 kitab Allah. Yang kedua, meyakini bahwa hanya Al-Quran lah yang harus kita jadikan pedoman hidup. Yang ketiga, memahami dan mengamalkan isi dari Al-Quran. Jadi, sebisa mungkin kita harus membaca Al-Quran di rumah ya adik-adik. Ya. Lalu yang keempat yaitu iman pada Rasul Allah. Beriman pada Rasul berarti harus meyakini dan percaya berapa hal ini. Yang pertama, Nabi dan Rasul adalah utusan Allah. Yang kedua, Rasul membimbing manusia ke jalan yang benar. Yang ketiga, ajaran yang paling benar dalam Islam. Yang keempat, Islam adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Yang keenam,
tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Yang ke-7, jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25 orang. Lalu selanjutnya yang kelima yaitu iman pada hari kiamat. Yang kita harus meyakini bahwa hari kiamat pasti terjadi. Hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Hari kiamat adalah berakhirnya semua kehidupan semua makhluk mati. Hanya Allah yang hidup. Kita juga harus meyakini bahwa semua amal perbuatan kita di dunia akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Yang keenam yaitu iman kepada takdir atau kodok dan qadar. Takdir berarti ketentuan Allah. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk hidup. Yang pertama, kodok adalah ketentuan tentang makhluknya sebelum dilahirkan di dunia hingga meninggal. Contohnya jodoh, kematian, dan rezeki. Hanya Allah yang tahu. Yang kedua yaitu qadar, adalah perwujudan ketetapan Allah tentang makhluknya yang telah, sedang, dan yang akan terjadi. Lalu hikmah meyakini rukun iman, yaitu yang pertama menambah ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan bimbingan dan keberkahan. Yang ketiga, diampuni dosanya oleh Allah. Yang keempat, mendapatkan pahala dan ridho dari Allah. Yang kelima, menambah rasa syukur kita terhadap Allah. Yang keenam, mendapatkan keberkahan hidup. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan lewat forum ini atau lewat WA. Sekian dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.